Kabar kurang menyenangkan datang menjelang laga besar antara timnas Indonesia melawan Cina dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin Dix, pemain naturalisasi yang selama ini menjadi andalan di posisi bek kanan, dipastikan absen akibat cedera hamstring yang ia alami saat membela klubnya FC Copenhagen pada pertengahan April lalu. Cedera tersebut membuatnya harus menepi hingga akhir musim dan praktis absen dalam duel panas kontra Cina yang akan digelar pada 5 Juni tahun 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Absennya Kevin Dix tentu menjadi kerugian besar bagi skuad Garuda. Sejak melakukan debut bersama timnas, performa Dix di lini pertahanan terbilang solid dan mampu menyeimbangkan lini belakang dengan pengalamannya di Eropa. Pelatih Patrick Kluivert kini dituntut untuk mencari pengganti yang sepadan, tak hanya dari sisi pertahanan, tapi juga kontribusi dalam membangun serangan dari sisi sayap. Beberapa nama mencuat sebagai calon pengganti, dari yang sudah berpengalaman bersama timnas hingga wajah baru yang mulai menunjukkan potensi di kancah internasional. Berikut ini 3 nama paling kuat sebagai kandidat pengganti Kevin Dix. Pertama, Asnawi Mangkualam Bahar. Nama Asnawi Mangkualam tentu tak asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Pemain yang kini membela klub Thailand, Port FC, merupakan salah satu ikon timnas dalam beberapa tahun terakhir. Meski belakangan kalah bersaing dari Kevin Dix, Asnawi tetap menjadi pilihan utama ketika tim membutuhkan sosok berpengalaman di sisi kanan pertahanan. Dengan 48 caps dan 2 gol bersama timnas Indonesia, pengalaman Asnawi tak perlu diragukan. Gaya mainnya yang agresif, kemampuan membaca permainan, serta semangat juangnya membuatnya sangat cocok untuk menghadapi tekanan laga melawan Cina. Selain itu, Asnawi dikenal sebagai pemain yang mampu tampil konsisten dalam pertandingan besar. Mentalnya yang kuat akan sangat membantu rekan-rekannya di lapangan. Di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert, Asnawi juga terus berkembang. Ia semakin disiplin dalam bertahan dan lebih cermat dalam melakukan overlap. Peran gandanya sebagai bek dan kadang menjadi playmaker dari belakang membuatnya menjadi pilihan logis untuk menggantikan Dix. Bahkan, sebagian penggemar menganggap ini momen yang tepat untuk sang mantan kapten kembali menjadi starter dan membuktikan dirinya. 2. Sandy Walsh. Sandy Walsh adalah salah satu nama besar dalam gelombang naturalisasi yang dilakukan PSSI dalam beberapa tahun terakhir. Bermain untuk Yokohama F. Marinos di J-League, kualitas dan pengalamannya bermain di level tinggi tak bisa dipandang sebelah mata. Sandy sudah mencatatkan 19 penampilan dan 2 gol bersama timnas Indonesia. Sebelum kedatangan Kevin Dix, Sandy adalah pilihan utama di posisi bek kanan. Ia dikenal sebagai pemain yang tenang, disiplin dan mampu menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Umpan-umpannya akurat dan pergerakannya di sisi kanan sering membuka ruang bagi gelandang maupun penyerang. Absennya Dix bisa jadi peluang emas bagi Sandy untuk kembali menempati posisinya semula. Chemistry yang sudah terbentuk dengan beberapa pemain lama juga menjadi nilai tambah bagi pemain berusia 30 tahun ini. Meski tidak secepat Asnawi, namun pengalaman dan kecerdasannya membaca permainan bisa menjadi senjata ampuh dalam menghadapi Cina yang terkenal dengan transisi cepat mereka. Selain itu, Sandy juga punya fleksibilitas posisi. Ia bisa dimainkan sebagai bek tengah jika diperlukan. Ini menjadi keuntungan strategis bagi Kluivert untuk mengatur taktik bertahan yang lebih dinamis. Ketiga, Eliano Renders. Nama Eliano Renders memang belum terlalu familiar di telinga publik sepak bola Indonesia. Namun pemain yang kini memperkuat PEC Zwolle di Eredivisie Belanda ini mulai menunjukkan potensinya sejak resmi dinaturalisasi pada 2024 lalu. Meski posisi utamanya adalah gelandang serang, Eliano menunjukkan fleksibilitas luar biasa dan beberapa kali diturunkan sebagai bek kanan dalam formasi eksperimental timnas Indonesia. Renders punya keunggulan dalam kecepatan, visi bermain, serta teknik individu yang di atas rata-rata. Dalam 3 penampilan terakhirnya bersama timnas, ia mampu mencuri perhatian dengan aksi-aksinya di sisi kanan. Kemampuannya dalam melepas umpan silang juga menjadi ancaman tersendiri bagi pertahanan lawan, meski masih minim pengalaman di pentas internasional. Keberanian dan energi mudanya bisa menjadi kejutan positif dalam laga melawan Cina. Banyak pengamat menilai bahwa Eliano bisa menjadi opsi taktis bagi Kluivert, terutama jika tim bermain menyerang dan membutuhkan bek sayap yang aktif. Tentu, memainkan Eliano sebagai starter adalah perjudian. Namun, jika dilihat dari potensi dan performa terkininya, dia layak diberi kesempatan untuk membuktikan diri. Laga kontra Cina bisa menjadi ajang pembuktian apakah Renders bisa menjadi bagian penting dari generasi baru timnas. Patrick Kluivert dihadapkan pada keputusan penting, memilih antara pengalaman, konsistensi,
dan potensi bukan hal mudah. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Kluivert dikenal sebagai pelatih yang tidak ragu memainkan pemain muda, namun juga cermat dalam menyusun komposisi ideal sesuai kebutuhan taktik. Cina bukan lawan sembarangan. Mereka punya pemain-pemain cepat, taktik disiplin, dan fisik yang kuat. Dalam pertandingan yang diprediksi berjalan ketat dan penuh tekanan, peran bek kanan sangat vital, baik untuk meredam serangan maupun membantu menciptakan peluang. Asnawi menawarkan kestabilan dan semangat juang. Sandi memberi pengalaman dan ketenangan. Eliano memberi opsi dinamis dan kejutan dari sisi sayap. Ketiganya adalah aset berharga bagi timnas Indonesia. Publik tentu menanti keputusan akhir dari sang pelatih. Siapapun yang diturunkan, harapannya adalah performa maksimal demi mengamankan poin penting dalam perjuangan menuju Piala Dunia ke-2026. Dengan atau tanpa Kevin Dix, semangat Garuda harus tetap menyala. Kehilangan pemain seperti Kevin Dix tentu menyakitkan, apalagi menjelang laga krusial seperti melawan Cina. Namun, ini juga menjadi momen untuk menunjukkan bahwa kekuatan timnas Indonesia tidak bergantung pada satu individu. Ini adalah tim yang dibangun dari semangat kolektif, kerja keras, dan mimpi besar seluruh bangsa. Dukungan dari masyarakat, strategi jitu dari pelatih, dan penampilan maksimal dari pemain akan menjadi kunci kesuksesan. Laga melawan Cina akan menjadi ujian, bukan hanya secara teknis, tapi juga mental. Siapapun yang dipercaya mengisi posisi bek kanan, ia membawa tanggung jawab besar. Tapi dengan kepercayaan dan kerjasama tim, Garuda siap mengepakkan sayap lebih tinggi. Mari kita dukung dan percaya bahwa masa depan cerah sedang menanti timnas Indonesia.